di depan tidak lain tidak bukan kecuali amanah untuk menyampaikan pesan dan dakwah. Kalau urusan usia mah banyak yang lebih tua, tapi kalau urusan menyampaikan ilmu itu tidak ada batasan. Berseru hati walau ayat, sampaikan mesti satu ayat. Apa yang kami bisa kami sampaikan, dan inilah menjadi pesan moral bagi kami pribadi untuk menyampaikan hal itu kapanpun dan dimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak panjang mukadimahnya. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa hari ini berarti menjadi pertanda kita istirahat sesaat, Allah. Namun bukan berarti berhenti. Karena definisi rohah itu pernah kiai kami di pesantren mengatakan ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Rehat itu artinya hanya akan bergeser perubahan aktivitas, dinamikanya yang berbeda. Jadi bukan berarti berhenti beraktivitas, bukan berarti berhenti mengaji, bukan berarti berhenti menuntut ilmu, tapi kondisi, ya, situasi yang ada perubahan sedikit. Karena kalau kita umat Islam itu nggak ada berhentinya dalam melakukan amal. Maka sampai suatu hari pernah ditanya, kapan sesungguhnya kita akan berhenti beramal itu? Jawabannya, kalau orang-orang mukmin itu sampai kaki kita menginjak surga. Itu berarti tidak ada waktu berhenti dalam ibadah sampai akhir kehidupan kita. Dan itu sesuai dengan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematianmu itu datang. Jadi kalau bahasa kita istirahat itu bukan berarti berhenti, tapi berganti aktivitas. Kalau hari ini kita ngaji malam ini, besok terganti. Kalau Ramadan datang berarti ada qiyam Ramadan, mendengarkan tausiah, ada tadarus Al-Quran, dan semua aktivitas-aktivitas yang ada di dalam Ramadan. Dan itu menjadi pengganti dari aktivitas yang rutin kita laksanakan setiap malam. Nah, tentu malam ini berbicara tentang tawakuf. Asbabnya adalah karena mendekati bulan Ramadan. Lalu kenapa kemudian kita harus berhenti sesaat? Salah satu alasannya adalah untuk mempersiapkan diri terhadap kedatangan bulan Ramadan. Kenapa mesti harus mempersiapkan? Bukankah aktivitas setiap hari juga kita lakukan yang sama? Nah, inilah yang perlu kita bahas sehingga kemudian nanti kita akan berlanjut pada beberapa kajian-kajian yang menjadi bekal untuk menyambut Ramadan ini. Yang pertama, jelas Ramadan itu adalah bulan spesial. Bulan Ramadan itu bulan istimewa. Bulan Ramadan itu bulan kemuliaan, bulan kehormatan, bulan pengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman. Karena tidak ada satu bulan yang memiliki nilai yang sama dengan bulan Ramadan itu. Sampai-sampai Nabi sendiri pun menantikan, adakah kewajiban yang Allah bebankan untuknya yang menjadi identitas bagi kaum muslimin itu. Karena sebelum Ramadan itu diturunkan, secara historis puasa yang dilakukan oleh umat Islam sebelumnya itu mengekor dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Yahudi. Kita sebelum Ramadan datang itu kita puasa Asyura, dan Asyura itu menjadi kewajiban saat itu. Orang-orang Yahudi itu melakukan puasa Asyura. Bahkan ketika mereka ditanya tentang puasa Asyura, mereka mengatakan kami berpuasa karena rasa syukur atas terselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Meskipun Nabi mengatakan kami lebih berhak untuk melakukan itu dibandingkan kalian, namun saat itu Nabi belum punya pilihan untuk melakukan puasa yang baru. Mau tidak mau Nabi SAW pun tetap melaksanakan kewajiban itu sebagai puasa wajib baginya, puasa Asyura.
Namun lambat laun kemudian, dan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Allah turunkan kewajiban puasa Ramadan. Sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Ramadan datang. Saat Ramadan itu datang, tepatnya tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriah, maka itu pun bertanda bahwa kewajiban puasa yang lain pun kemudian gugur, sehingga Asyura tidak lagi menjadi sebuah kewajiban tapi menjadi sunnah. Jadi tidak lagi menjadi kewajiban tapi berubah menjadi sunnah. Faman syaa'a falyasum. Kalau yang pengen puasa ya puasa, kalau yang nggak puasa ya nggak apa-apa, nggak akan dapat dosa. Tergantikan kewajiban itu menjadi puasa Ramadan. Nah, setelah Ramadan itu turun, berarti identitas kaum muslimin semakin kuat. Karena tidak ada orang-orang yang mengenal sebelum ini, sebelum umat Nabi Muhammad itu terkait dengan puasa Ramadan, nggak ada. Ramadan itu identitas murni kaum muslimin yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian diwariskan kepada kita semua. Jadi bukan hanya identitas, tapi lebih dari itu, bahwa Ramadan adalah bulan kemuliaan, anugerah dari Allah untuk kita semua. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat disampaikan terkait dengan kegembiraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahagia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka modal utama kita untuk meraih kesuksesan Ramadan atau sampai ke Ramadan, menikmati Ramadan itu mesti ada kebahagiaan. Cuman hati-hati, biasanya para asatis itu semangat menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, meskipun sesungguhnya kualitasnya tak. Hadis itu mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Sering dengar ya hadisnya. Orang siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka Allah akan selamatkan jasadnya dari api neraka. Sepakat para ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif. Jadi kalau hanya bergembira saja, nggak ada utamanya. Wah, senang. Karena ekspresi senang itu kan macam-macam. Tapi kalau hanya sekedar bergembira saja, itu nggak akan mendatangkan banyak kebaikan. Tapi kegembiraan itu menjadi modal untuk masuk pada step berikutnya. Sekali lagi saya sampaikan. Dan haruskah kemudian kita bergembira? Iya. Surah Yunus ayat 58 Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Hendaknya engkau dengan anugerah karunia Allah serta rahmat Allah, hendaknya engkau berbahagia. Dan itulah yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang kalian kumpulkan di dunia ini. Jadi bahagia, senang, menerima nikmat Allah itu adalah tanda keimanan. Tanda keimanan. Pada saking semangatnya Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang menantikan kedatangan Ramadan itu, maka beliau seringkali menyampaikan pesan kabar gembira, bisyarah, kalau kata para ulama, kabar gembira kepada sahabat-sahabat. Redaksi-redaksi hadisnya banyak sekali. Salah satu di antara redaksi hadis yang kita bawa adalah hadis redaksi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, dan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata para ulama menyangkut kalimat laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, mereka mengatakan kalimat ini adalah bisyaratun li'ibadihi salihin. Ini adalah informasi kabar gembira bagi hamba-hambanya yang saleh. Apa informasinya? Iftaradallah
Allah mewajibkan puasa di bulan itu. Kedua, nah ini menjadi kenikmatan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Tuftahu fihi abwabal jannah. Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya. Dan bahkan dalam hadis yang lain tidak ada satupun pintu surga yang Allah tutup di bulan Ramadan. Masya Allah. Tughlaqu fihi abwaban nar. Di bulan itu kemudian Allah tutup neraka serapat-rapatnya, dan tidak ada pintu neraka yang Allah buka di bulan Ramadan itu. 3. Tughallu fihi syayatin. Setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikasih terlalu lebar jalannya, tertutup pintu-pintu salurannya dengan puasa manusia itu. Yang keempat, fihi lailatun khairun min alfi syahri. Ada satu malam, dan malam itu derajat nilainya itu lebih dari 80 tahun usia manusia dalam berkata. Atau yang disebut dengan khairun min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan. Dan banyak lagi keberkahan-keberkahan lain yang Allah titipkan, yang Allah letakkan di dalam bulan Ramadan itu. Knowing tentang Ramadan, pemahaman kita tentang Ramadan ini akan membuat kita punya semangat. Karena kalau kita nggak tahu secara histori, sejarahnya, apa keutamaan-keutamaannya, maka jarang orang mau bersemangat. Orang kalau bekerja, kenapa ada semangatnya? Kita lepaskan dulu keikhlasannya, karena ada reward yang akan didapatkan. Jujur aja. Maka tidak ada amal-amalan kecuali Allah dan Rasulnya menyampaikan bahwa ada imbalan-imbalan dari kebaikan itu. Karena memang Allah tahu watak manusia. Gak ada imbalan. Siapa yang berbuat kebajikan, lalu kemudian Allah katakan tidak ada gantinya, tidak ada pahalanya, enggak. Lihat amal-amal apapun mesti ada hikmah. Dan salah satu hikmah itu Allah berikan keutamaan berupa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu Allah akan berikan jannah. Kebaikan itu Allah akan berikan pahala berlipat ganda. Itu kan stimulus dari Allah buat kita yang beribadah. Maka ketika kita memahami itu, ada motivasi semangat bagi kita untuk mengisinya. Maka Ramadan ketika diberikan kabar gembira itu oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan tentang kewajiban puasa dengan seluruh pernak-pernik kemuliaan yang ada di dalamnya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun ikut bahagia dan menyampaikan kebahagiaan itu kepada para sahabat-sahabatnya sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Rasulullah kepada kita semua umatnya. Maka dengan kita memahami itu, maka layak kita untuk berbahagia dan bergembira. Ini modal utamanya. Ya, jadi kalau ada nikmat maka harus bergembira. Kalau ada nikmat mesti wajib berbahagia. Karena bahagia itu akan mendorong kita untuk melangkah pada langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya setelah kita bahagia, gembira, Ramadan datang? Ini biasanya. Berarti yang kedua, pasti kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu agung ini. Bagaimana mungkin kita mempersiapkan diri dengan maksimal kalau kita aja sendiri nggak tahu tamu yang bakal datang itu siapa? Biasanya kita kan siap itu tergantung kelas-kelas tamu kan. Kalau tamunya semakin terhormat, pasti siap lah. Dan kalau tamunya yang biasa-biasa saja, persiapannya juga biasa-biasa biasanya. Kalau datang camat, lurah, sama presiden beda nggak sih? Beda. Kalau presiden makan kampres, cek dulu, macam-macam bentuknya. Nah sekarang yang datang bulan Ramadan ini tidak ada satu bulan yang lebih mulia dibandingkan bulan Ramadan. Dan ini tamu terhormat yang akan datang kepada kita. Maka agar kemudian kedatangan itu menjadi keberkahan kebaikan bagi kita, serta kemudian dia memiliki kesan yang baik bagi kita saat kita bertemu dan saat kita ditinggalkan olehnya, maka tidak lain, nggak ada pilihan kecuali kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa persiapan itu yang harus kita lakukan? Jelas, persiapan hatinya, persiapan ilmunya, persiapan fisiknya, persiapan hartanya. Ada 4 menjadi modal utama. Dan 4-4-nya ini nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dari kehidupan ibadah manusia. 1, persiapan hati.
Perlu nggak persiapan hati? Iya. Hati itu penting untuk kita bersihkan. Kalau hati itu tidak dibersihkan, maka jangan harap ibadah itu akan mudah untuk kita lakukan. Yang punya dengki, yang punya hasad, yang punya benci, itu akan menjadi faktor utama seseorang itu futur dalam ibadah. Males ibadah, berat untuk ibadah. Jujur. Bagaimana tidak kata Nabi? Innamal mu'min idza adnaba kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Kalau orang mukmin yang beriman itu kemudian melakukan kesalahan dan maksiat, maka dia menuliskan satu titik di hatinya. Jika satu titik itu kemudian ia tidak segera bertaubat memohon ampun kepada Allah, maka titik-titik itu akan bertambah setiap harinya. Kalau sudah bertambah setiap harinya, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Titik-titik itu akan berganti menjadi gumpalan, dan gumpalan itulah yang menjadi asbab hidayah Allah itu sulit masuk dalam hati kita. Hati itu ibarat tanah, tempat kita menanam benih. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Rajab itu adalah bulan kita menanam benih, Sya'ban itu kita mengairinya, lalu bulan Ramadan adalah bulan kita memanen hasil dari benih yang kita tanam. Lalu bagaimana kemudian benih itu akan tumbuh dengan baik? Kalau tanah tempat kita menanamnya itu tidak baik, maka tanah yang tempat menanam itu ibaratnya adalah hati yang ada di dalam diri kita. Nah, jangankan kita yang gampang. Lah Imam Syafi'i beberapa kali saya sampaikan, beliau itu kalau sudah usia 7 tahun itu beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Umur 10 tahun beliau hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik. Apa kurangnya coba? Ya kan? Apa kurang? 7 tahun hafal 30 juz. Kita 30 tahun berapa juz? Ini evaluasi. Jadi kalau kita melihat pribadi seorang ulama, contoh di antara ulama-ulama yang luar biasa itu Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik. Beliau di dalam kemampuan yang luar biasa itu pernah diceritakan di dalam syair beliau, aku mendatangi guruku Imam Waqi, lalu kemudian aku menceritakan tentang kesulitan menghafalku. Subhanallah, Masya Allah ya. Yang udah hafal 7 tahun Quran, sudah hafal 10 tahun masih ngeluh sama Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarni bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku datang kepada guru Imam Waqi, lalu kemudian aku mengeluh kepadanya. Syakautu, syaka, apa keluhannya? Su'a hifdhi, aku susah hafal wahai Waqi Imam Malik guruku. Farsyadani ila tarkil ma'asi, lalu kemudian aku diberikan informasi, diberikan irsyad, petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Sekelas imam yang sudah diberikan Allah anugerah untuk bisa menghafal, masih dipesankan untuk tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan pernah bisa menembus hati-hati manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngaji, kita ngaji tiap hari, tapi ngaji itu masuk nggak ke dalam relung hati kita, tergantung hati kita siap nggak menerima ilmu itu. Ini kunci utamanya. Lah mungkin selama ini kita nggak pernah ngeluh kesulitan hafal kita, karena nggak pernah hafal. Lah apa yang dikeluhkan? Kita nggak gampang mendiagnosa hati, karena bisa jadi kita merasa, atau bisa jadi hati itu sudah tertutup rapat dengan kemaksiatan sehingga nggak ada celah kesadaran untuk kemudian kita mengeluh terhadap kesulitan ibadah-ibadah kita. Usyukum wa ya nafsi. Untuk mendiagnosa apakah kemudian hati itu kotor atau tidak kotor, lihat sejauh mana kemalasan kita dalam ibadah. Saya kira masing-masing punya pengalaman malasnya. Apa nggak pernah malas, Pak? Malas. Atau malam Selasa kapan absen itu?
atau ngaji nggak pernah absen, saya kira semuanya punya masalah. Futur itu memang lekat dengan kehidupan manusia. Lesu ibadah itu. Nah kalau sudah lesu ibadah itu, sebagian para ulama mengatakan introspeksi, coba lihat. Mulai dari istighfar. Maka kata Nabi SAW, fa in naza wastaghfar wa taba sukila alaihi qalbu. Maka kuncinya istighfar sebanyak-banyaknya. Lepaskan kemaksiatan itu dengan segenap kemampuan yang kita miliki, maka insya Allah hati itu akan menjadi bersih. Dan kalau sudah hati itu bersih, maka hidayah Allah itu gampang untuk masuk dalam renungan hati kita. Ini kunci yang kedua. Maka kenapa kita mempersiapkan hati di dalam berpuasa? Iya, karena puasa itu bukan hal yang gampang untuk kita selesaikan. Kalau hanya pemahaman puasa itu sekedar menahan lapar dan dahaga, anak TK juga bisa, anak SD juga bisa. Kalau pemahaman awam hanya menahan al-imsak minal muftirat, hanya kita menahan dari segala sesuatu yang membuat kita batal puasanya, dengan menjaga makan dan minum mulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Semua orang bisa mencoba itu. Tapi untuk lebih dari itu, sehingga puasa-puasa yang kita lakukan itu berkualitas, itu tidak mudah untuk bisa kita lakukan. Istiqomah untuk sholat tarawih nggak ada bolongnya itu gampang atau tidak? Istiqomah untuk baca Quran setiap waktu. Jangankan katakan 1 halaman, 2 ayat saja setiap hari, itu nggak gampang. Padahal kalau kita berbicara tentang waktu luang kita, waktu yang luang itu jauh lebih banyak dibandingkan waktu sempit kita. Tapi kok nggak bisa ya? Ini menjadi introspeksi saya dan kita semua. Ini menjelang Ramadan ini mesti kita terus kita ingat. Terus kita katakan kalau baca Al-Quran itu luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Kalau cari waktu luang mesti manusia punya alasan untuk nggak punya waktu luang. Jujur. Silaturahim itu luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Karena kalau kita cari waktu luang mesti ada kesibukan. Jadi apapun kemudian alasannya, kita yang memanage waktu itu sehingga kemudian melahirkan banyak kebaikan. Maka setelah bergembira tadi butuh persiapan, dan persiapan itu adalah indikator dari kebahagiaan. Ya orang cuma bahagia, wah senang, tapi nggak ada actionnya, belum dikatakan bahagia itu, belum dikatakan gembira. Karena setelah kegembiraan itu mesti kita siapkan. Apa yang kita siapkan? Ya hati, ikhlas menerima, iman kepada Allah. Ini puasa harus kita ikhlaskan. Ini perintah Allah, sudah tidak lagi jadi beban kalau orang sudah hatinya bersih itu. Puasa itu ada nggak yang punya beban masuk puasa Ramadan? Kadang masih ada, Pak. Ya, Ramadan datang lagi cepet amat datangnya. Emang kenapa? Biasanya kita buka rumah makan, kita buka pagi lah kudu ditutup, siang ditutup, berat rasanya kayaknya. Karena berpikir tentang ekonomi, tidak berpikir tentang keutamaan yang Allah berikan. Padahal kan 11 bulan yang lalu kita udah usaha. Sebulan itu cuma sebulan Allah sisihkan waktu, sisakan sebulan saja sedikit konsentrasimu, dominasi untuk akhiratmu, lebih kau persiapkan dibandingkan duniamu. Hanya itu saja yang Allah minta. Dan itu pun Allah gak akan membiarkan manusia itu tanpa Allah memberikan imbalan melebihi dari usaha yang dilakukan oleh manusia. Maka persiapan hati. Kalau sudah persiapan hati, persiapan ilmu. Seberapa penting kemudian ilmu dalam Ramadan? Penting. Man arafa hududahu wahtafadha mimma, ya. Barang siapa yang kemudian mengenal batasan-batasan puasa, lalu kemudian dia menjaga apa yang mesti harus dijaga dari puasanya, baru Allah akan berikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baru Allah janjikan untuk diampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi nggak gampang. Karena sering saya katakan Bapak sekalian, ada orang yang berpuasa tapi alumni puasa itu tidak semuanya sukses. Ada orang yang masuk di sekolah, tapi apakah kemudian semua orang yang masuk sekolah itu akhirnya akan sama sukses? Enggak. Ada juga yang gagal. Jadi jangan dianggap kemudian semuanya itu sukses. Enggak. Dari mana kemudian dalilnya? Hadis Nabi SAW. Roma farajul, ada orang. Ya. Roma farajulin. Apa yang kemudian disampaikan? Satu, celaka, rugi.
orang-orang yang rugi, orang-orang yang berpuasa. Maaf, parojulin, rugi orang-orang yang puasa. Siapa yang rugi yang puasa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang kemudian kedatangan Ramadan, summan salakho, kemudian Ramadan berakhir. Itu udah pastikan Pak ya, Ramadan datang mesti ada akhirnya. Gak ada yang kemudian berhenti di hari pertama aja nggak habis, nggak mesti hari kedua, hari ketiga, hari terakhir Ramadan. Summan salakho, Ramadan itu pergi. Falam yughfarlah, sedangkan Allah belum mengampuni dosa manusia. Jadi apa yang kami sampaikan? Ternyata ada orang yang berpuasa yang kemudian setelah keluar dari puasa itu nggak ada nilai apapun. Hadis yang lain yang kemudian menyatakan, dan itu populer disampaikan, barang siapa yang kemudian tidak bisa mampu menjaga lidahnya untuk berkata dan mengamalkan itu, maka sungguh Allah tidak membutuhkan puasa seseorang. Ya, dia puasa, hakikatnya puasa. Dia menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi nggak ada nilainya. Kenapa? Karena yang dia perhatikan itu bukan yang dia perhatikan itu hanya pada batas bagaimana beramal, tapi dia tidak memperhatikan apa yang membuat amalnya itu menjadi gugur. Dan ini butuh ilmu. Makanya tidak sedikit Pak. Maka bisa jadi kita menganggap kita udah berpuasa, tapi ternyata dalam pandangan Allah kita nggak berpuasa. Mungkin kita menganggap bahwa puasa kita udah baik karena kita mampu menahan diri dari lapar dan dahaga dan memang nggak tergoda untuk makan dan minum. Tapi di sisi lain kita lupa kalau menggibah, ngomongin keburukan orang lain itu menjadi asbab nilai-nilai puasa itu kemudian jadi gugur. Dan ini ilmu nih. Kita lupa kalau seandainya mata bermaksiat dengan melihat kemaksiatan di setiap hari, setiap waktu, dan itu menjelang akhir-akhir buka. Udah ngabuburit, duduk di taman, wanita lain cantik, bukan istri kita, kelompok ini ya. Enak di sini maka lupa sama puasa. Ya iya, lupa sama puasa karena perhatiannya udah beda. Karena ada yang begitu. Ini mah enggak, insya Allah. Nah ternyata hal-hal ini, kenapa saya sampaikan ini Pak? Ini disebut dengan al-ilmu. Maka kenapa Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum beramal. Gak masalah amal sedikit asalkan ada dasar ilmunya, dibandingkan amal banyak tapi tidak berdasar ilmu. Mana yang lebih baik? Amal sedikit tapi ada dasar ilmunya, dengan beramal yang banyak tapi nggak punya dasar. Mendingan yang kemudian yang berkualitas dibandingkan kuantitas. Tentu jauh lebih baik kuantitasnya yang banyak tapi juga berbuah. Tapi kalau ini menjadi sebuah pilihan, maka yang penting ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pilihan yang kedua adalah ilmu itu perlu. Maka kapan kita belajar ilmu? Ya sepanjang waktu. Maka saya katakan tawakuf ini hanya seremonial. Biasanya sudah menjadi tradisi ya tawakufnya. Ya karena memang kita punya kesibukan persiapan lain sebagainya, baik secara individu maupun secara komunal. Ada musola yang mesti dicat, itu juga bagian dari cara kita menyambut Ramadan kan. Tapi ilmu yang kemudian menjadi bekal ini jangan pernah kita tinggalkan dimanapun kita berada. Ya, ya. Laulal ilmu lakanan nas kal bahaim, kata para ulama. Kalau bukan karena ilmu, manusia seperti hewan, seperti binatang. Maka khusus untuk Ramadan kita pelajari sebaik-baiknya. Ya mulai Pak, kalau kita bisa beli rokok banyak, sisihkan buat beli buku. Rokok sekarang sempurna 30.000, ada yang 31 dengan model baru. Saya lihat iklan. Tapi mbok yau gitu loh, mbok yau kata orang Jawa, buat buku Ramadan beli 1 atau 2 buat buku untuk surga. Karena survei membuktikan banyak orang itu yang nggak gembat literasi, nggak baca. Kalau di rumahnya bisa jadi nggak ada buku bacaan. Jujur, walaupun ada Quran pun masih plastik, jarang dibuka. Kalau paling doang, seraknya paling atas.
Nah, literasi ini penting Bapak sekalian. Kenapa kemudian kehilangan jati diri kaum muslimin itu? Karena jauh dari literasi, jauh dari membaca. Nah, mohon Bapak sekalian, bahwa di antara harta yang kita miliki, sisihkan untuk surga kita. Dan surga itu ada pada bacaan-bacaan buku yang baik. Dan itu ilmu yang akan mendampingi kita. Ilmu itulah yang akan menjadi guide bagi kita untuk kesempurnaan amal ibadah kita. Nah, ini butuh Pak. Jadi ilmu kita pelajari, kita dengarkan dari manapun sumbernya. Selama itu menjadi sebuah kebaikan, maka kita ambil lalu kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Maka itu bekal ilmu, khususnya tentang bekal Ramadan. Dari kapan kita baca? Dari sekarang. Jangan nunggu Ramadan. Ntar aja lah kalau udah Ramadan masuk baru baca buku. Lah nggak maksimal jadi ibadahnya. Emang kalau mau mati kapan belajar mau mati yang baik? Nunggu dipanggil. Ntar lah kalau sakaratul maut udah nggak ada waktunya kita belajar buat mati yang baik. Lalu kapan belajar buat kematian kita yang baik? Mulai dari sekarang sebelum Allah memanggil kita. Ada yang bilang, Ustaz, saya mau manasik tapi ntar aja lah. Kalau udah daftar terus dipanggil lagi udah pasti kalau mau berangkat umroh, mau berangkat haji. Jangan, mulai sekarang kita belajar. Lah insya Allah Allah tahu siapa yang mau belajar. Nih hambaku nih getol banget belajarnya, Allah panggil. Ini menjadi syarat ini. Dan kalau kita udah males belajarnya, lalu siapa yang mau manggil? Walaupun itu bagian dari takdir Allah. Persiapan bekal yang kedua, ini masih poin yang kedua. Bekal yang ketiga, setelah bekal hati, bekal ilmu, maka bekal harta. Penting gak kita persiapkan harta Ramadan? Iya. Bagi siapapun yang ingin mendapatkan puasa double di bulan Ramadan, maka ada satu amalan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iftar shaim, memberikan iftar kepada yang berpuasa. Dan itu butuh dana kan? Butuh uang. Kalau ingin double pahalanya, pahala puasa kita dapat, pahala memberikan makan, memberikan iftar kepada yang berpuasa juga menjadi pahala seperti orang yang berpuasa, berarti double pahala. Dan itu butuh harta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, ajwadan nas fi Ramadan. Nabi sebenarnya dermawan, tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Bahkan digambarkan di dalam sebuah hadis, kedermawanan Nabi itu melampaui angin yang bertiup. Angin bertiup pernah istirahat kan? Pernah berhenti? Nah, kalau berhenti mati kita semua. Dan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ini usikum wa ya nafsi. Kita nggak sempurna, tapi paling tidak dengan ilmu yang kita miliki seperti apa Nabi kita, maka paling tidak kita meneladaninya, walaupun tidak sama nilainya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi paling tidak motivasi ini menjadi tanda indikasi bahwa kita ingin menjadi orang yang bisa berubah.